Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara mengecek kadar gula darah secara baik dan benar. Jadi peralatan-peralatan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan pengecekan kadar gula darah, Anda harus menyiapkan peralatan ya. Peralatan itu glukometer ya, mereknya boleh apa aja. Kemudian stripnya jangan lupa. Kemudian lancing device-nya, alat penjarumannya. Kemudian ini lancetnya harus selalu yang baru. Kemudian ini alkohol swab-nya. Terus jangan lupa hasilnya nanti dicatat pada logbook ya. Jadi logbook tanggal berapa, gula puasanya berapa, 2 jam PP-nya berapa, acaknya berapa, tergantung yang Anda cek saat itu ya, dimasukkan sesuai dengan tabelnya. Nah, jangan lupa juga harus menggunakan strip yang baru dan pastikan kode antara strip dan chipsnya sama. Ini harus sama juga dengan kode chipsnya. Ini juga 2236. Kalau beda hasilnya ya salah, error ya, tidak sesuai. Nah, ini peralatannya harus disiapkan sedemikian rupa. Nanti baru saya ajarkan cara mengetesnya seperti apa. Oke, sekarang akan saya ajarkan cara melakukan pengetesannya. Jadi cara pengetesan yang benar adalah sebagai berikut. Kita gunakan lancing device ya. Jadi lancing device itu bentuknya seperti ini. Pastikan jarumnya baru. Kita siapkan jarumnya dulu, kemudian kita masukkan. Kemudian ingat ya, ini ada tingkat kedalamannya ya. Mulai dari 1, 2, 3 sampai 4, 5. Nah, kalau jari saya ini cukup di 2 saja karena jarinya lembut. Jadi cukup di 2 saja. Nah, nanti saya ajarkan. Nah, nih. Jadi lancipnya ini diarahkan ke nomor 2 saja. Kemudian gunakan alkohol swab. Kalau Anda tidak punya alkohol swab, ya boleh cuci tangan ya sampai bersih ya. Oke, anggaplah ini udah cuci tangan. Kemudian setelah jarumnya siap, alkoholnya ada, pastikan chipsnya stripnya ya. Stripnya itu harus baru. Ya, stripnya harus baru. Kita masukkan ke dalam tempatnya. Sesuai enggak ini kodenya 236. Nah, ini sesuai dengan kodenya 236 juga. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, ini sudah ada, ini sudah ada. Nah, jarinya ini diurut-urut sampai ke atas biar darahnya mengalir. Biar darahnya ngumpul di bagian atas. Nah, kalau sudah di atas gini tahan. Kalau untuk ngecek sendiri ditahan seperti ini ya. Ditahan seperti ini boleh biar darahnya tidak balik ke bawah lagi. Kemudian dikasih alkohol. Nah, pada saat ngasih alkohol ini harus dalam kondisi hingga kering ya. Sebab kalau tidak kering, alkohol itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi hasilnya nanti juga tidak tepat. Kenapa ini harus ditekan gini supaya darah tidak mengalir? Karena kalau kadar gula darahnya sedikit, kemudian kita pencet-pencet, nah itu juga gula darahnya menjadi tidak akurat. Jadi yang keluar bukan hanya darah biasa, tetapi HB-nya bisa jadi keluar. Kemudian air yang ada di saraf perifer bisa saja itu juga keluar, atau bukan air lah, katakan cairan yang lain itu bisa jadi keluar. Kemudian yang paling tepat adalah di bagian, jangan di bagian tengah sini ya. Yang paling bagus adalah di bagian samping. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, di bagian samping sini kita cek. Nah, kalau rasa udah mengalir, udah banyak, kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat. Nah, kadar gula darah selalu rendah ya. Saya jarang sekali bisa di atas 125. Nah, ini 102. Ya lumayan lah. Jadi saya karena tidak mempunyai gula. Nah, setelah kayak gitu ya ini harus dicek dikasih alkohol biar bersih. Setelah itu jangan lupa nanti dicatat di logbook. Hasilnya tadi kan 102. 102 itu saya kebetulan 2 jam setelah makan. Jadi nanti harus dimasukkan ke dalam logbook.
Demikian tips dari saya tentang cara mengukur kadar gula darah secara mandiri untuk diri sendiri atau bisa juga diterapkan untuk orang lain agar pengukurannya itu tepat dan akurat. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih Anda telah membantu like serta share video ini, karena membantu menyebarkan ilmu yang bermanfaat kita akan mendapatkan pahala bukan hanya ada di dunia ini, tapi pada saat kita di akhirat pun pahala itu akan tetap kita dapat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama saya Pipi, saya dari Bandung. Saya mempunyai suami dan suami saya mempunyai penyakit diabetes, yaitu keturunan dari ibu mertua saya. Dulu kadar gula suami saya di atas 500. Setelah saya ke dokter dikasih obat turun-turun, tapi tetap tidak turun-turun. Dan akhirnya saya searching untuk mencari obat herbal dan saya bertemu dengan Pan-Pro. Di dalam botol ini ada 2 fungsi. Yang coklat-coklat untuk menurunkan kadar gula darah, kalau yang merah coklat untuk memperbaiki fungsi pankreas. Suami saya mengkonsumsi obat ini dalam 1 bulan, gula darahnya gula darahnya menjadi normal, yaitu 145 sampai 150 berapa. Dulu HbA1c suami saya 11,2. Setelah minum Pan-Pro selama 2 bulan turun menjadi 11,2. Suami saya sekarang tidak mengalami lagi kesemutan, kencing, haus. Setelah mengkonsumsi ini 6 bulan, HbA1c-nya menjadi 9. Dan setelah suami saya mengonsumsi selama 9 bulan, suami saya sekarang tidak kencing-kencing lagi, kakinya kesemutan, matanya kabur, dan tidak lemah syahwat lagi. Obat Pan-Pro ini sangat manjur buat penderita diabetes yang kadar gulanya tinggi. Pro memang oke.